Sejarah merupakan suatu perjalanan panjang yang dimiliki oleh tiap-tiap bangsa dan tiap-tiap umat yang ada di dunia. Mengetahui sejarah merupakan sesuatu yang terasa sedikit rumit dan membutuhkan ingatan yang cukup kuat terhadap waktu, tanggal, tokoh, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tapi semua itu tentu akan bisa sirna dengan tulisan atau suatu catatan yang memudahkan kita mengingat. Salah satunya ada dalam roman, dan roman inilah yang akan kita ulas kali ini. Bumi Manusia ini adalah karya dari Pramudia Anantatur. Pak Pram ini sendiri yang biasa disapa Pak Pram atau Pramudia Anantatur ini merupakan seorang sastrawan yang memiliki jejak cukup panjang di Indonesia. Bahkan beliau ini pernah dituduh terlibat perlawanan kepada Orde Lama, kemudian di penjara yang lama pada masa Orde Baru. Bumi Manusia ini merupakan tetralogi Pulau Buru yang beliau tulis ketika beliau berada di pengasingan Pulau Buru sekitar 10 tahun. Tanpa ada persidangan sama sekali dari pemerintah Orde Baru pada saat itu. Tuduhannya adalah Pram terlibat aksi G30S atau Pram bagian dari PKI. Dan kemudian karya-karya Pram dituduh memiliki afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Apa yang saya dapatkan dari hasil membaca Bumi Manusia Pulau Buru ini ternyata sungguh mengejutkan. Apa yang selama ini distigmatisasikan pada roman Bumi Manusia bahwa ini adalah karya Marxis atau karya sosialis atau karya kebudayaan yang berbau komunis, ternyata tidak saya temukan sampai dengan akhir saya membaca novel ini. Justru saya menemukan bahwa novel ini bercerita jauh tentang masa-masa pendudukan Hindia Belanda, mengambil setting pada periode tahun 1880 sampai dengan 1920-an awal. Pada masa itu, dalam konteks ini yang dibahas adalah wilayah Indi atau Hindia Belanda dan fokus di Surabaya. Pada masa itu di sana ada 3 kalangan utama, ada 3 kasta, yaitu pertama adalah kasta orang Eropa, kemudian ada kasta Indo, dan ada kasta pribumi. Jadi manusia pada saat itu dibeda-bedakan oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan status hukum juga. Dan menariknya Bumi Manusia itu merekam itu dalam bentuk cerita roman, sehingga ketika orang membaca dan ingin mengetahui tentang bagaimana penjajahan Belanda di Jawa pada masa itu, cenderung dia tidak akan merasa membaca sebuah buku sejarah, tapi dia lebih kepada sedang membaca kisah cinta antara tokoh-tokoh di dalam. Bumi Manusia ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Mingke. Mingke ini memiliki konotasi yang sama atau makna yang sama dengan monyet. Monyet adalah panggilan individu orang dari kaum pribumi. Kaum pribumi ini merupakan manusia yang asli lahir di Jawa pada masa itu dan dia tidak memiliki darah Eropa. Sedangkan yang memiliki darah Eropa disebut dengan Indo dan di atasnya ada orang Eropa. Kronik yang dilahirkan buku ini itu terfokus pada tokoh-tokoh utama semacam Mingke, kemudian adalah keluarga Melema, di sana ada analis Melema, kemudian ada anaknya Robert Melema. Keluarga Melema ini dilahirkan oleh seorang ibu gundik yang disebut Nyai Ontosoro. Ontosoro merupakan sebutan dari ladang atau tempat produksi yang dimiliki oleh keluarga Melema, yaitu dari kata Borderik Betenzel. Ini mohon maaf kalau pelafalannya tidak benar seperti bahasa Belanda, tapi Ontosoro disebut oleh masyarakat di situ karena mereka tidak bisa menyebut Betenzel. Ontosoro sendiri, Nyai Ontosoro, itu adalah seorang gundik yang tidak dinikahi menurut hukum Belanda, kemudian mewarisi harta-harta yang dimiliki oleh keluarga Melema. Apa yang dikisahkan oleh Bumi Manusia itu merupakan gambaran
masyarakat Jawa tahun 1880-an sampai dengan 1920-an awal. Tentu keadaan ini akan sedikit berbeda kalau kita membaca sejarah di daerah lain, atau kemudian kita mencoba memasukkan alur cerita ini atau alur kondisi gambaran ini ke dalam kondisi seperti di Aceh misalkan. Tentu Anda akan sulit menggambarkannya. Karena Jawa pada masa itu, setelah saya baca ini, saya ketahui bahwa kerajaan-kerajaan Jawa pada masa itu, mereka tetap eksis karena bekerja sama dengan Belanda. Di sini juga dikisahkan bagaimana Mingke ketika suatu hari, ternyata ayahnya itu telah menjadi seorang bupati di kota B dan masih menerapkan budaya adat Jawa, di mana orang ketika bertemu dengan tokoh, dia harus merangkak-rangkak sampai kemudian berada di kaki tokoh tersebut. Dan ini diprotes oleh seorang Mingke yang menjadi tokoh di sini, tokoh sentral di sini, karena menurut dia itu adalah peninggalan budaya lama yang melecehkan kaum pribumi, yang melecehkan keturunan masyarakat. Tentu ini akan sedikit berbeda. Mengapa? Karena yang harus ada gambaran bahwa setting tempat pada masa itu adalah pra-Indonesia. Pada masa itu belum ada Indonesia. Daerah-daerah masih melakukan perlawanan terhadap Belanda dan sebagian daerah masih memiliki kerajaan termasuk di Jawa. Sehingga ini penggambaran buku Bumi Manusia ini adalah gambaran awal di mana benih-benih nasionalisme mulai tumbuh di Indonesia dan mulai menjadi suatu pemikiran yang diperjuangkan oleh kaum pribumi karena mereka ingin kesetaraan dengan orang-orang Eropa yang masuk ke Hindia Belanda pada masa itu. Kondisinya tentu akan berbeda dengan masa-masa ketika Indonesia telah merdeka. Tokoh Mingke sendiri yang ada di dalam buku ini merupakan seorang terpelajar pada masanya dan seorang yang memiliki pengetahuan luas. Dia tergila-gila dengan Eropa, meskipun dia belum pernah ke Eropa. Tokoh Mingke ini bersekolah di HBS, yaitu suatu sekolah untuk orang-orang Eropa di Indi yang tidak bisa sebetulnya dimiliki akses oleh pribumi. Tapi entah bagaimana ceritanya, kemudian Mingke ini bisa bersekolah di sana, detailnya bisa dibaca dalam buku ini, dan kemudian dia menjadi tereropakan dan kemudian menjadi bangga dengan keeropaan. Sampai Mingke ini betul-betul menyadari bahwa apa yang dia rasakan itu sebetulnya adalah suatu kesalahan, semacam kesalahan. Karena ternyata pengetahuan Eropa, keadaban Eropa yang dibawa ke Hindia Belanda pada masa itu, khususnya dalam konteks Surabaya dalam buku ini, itu justru menjadikan orang-orang pribumi menjadi budak di negara mereka sendiri. Sampai akhirnya Mingke ini melakukan perlawanan. Buku ini diawali dengan cerita pengisahan ketika Mingke ini diajak oleh seseorang yang bernama Robert Surhoff. Robert Surhoff ini kemudian mengajak Mingke ke suatu ladang milik keluarga Melema untuk bertemu dengan seorang perempuan analis Melema. Inilah yang menjadi titik awal cerita roman. Lalu kemudian bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita yang memiliki ketegaran kuat, bahkan dia mengendalikan ladang di keluarga Melema itu, dan dia merupakan suatu contoh sosok seorang perempuan pribumi yang tercerahkan, memiliki pengetahuan luas, dan kemudian melawan Belanda dalam kondisi seorang perempuan pada masa itu berada pada strata kelas 2 di tengah-tengah masyarakat. Inilah sedikit dari pembahasan Bumi Manusia yang bisa dibaca. Bumi Manusia ini saya lihat menarik ketika kita ingin mengetahui bagaimana awal-awal kondisi ketika Belanda berada di Indonesia, khususnya dalam konteks Jawa atau Hindia Belanda pada masa itu, atau yang disebut di dalam buku ini Indi, dan bagaimana rasa dari orang-orang yang anak-anak yang dilahirkan akibat hubungan dari orang Eropa atau khususnya Belanda di sini dengan masyarakat pribumi atau gundik yang melahirkan blasteran Eropa Indo. Dan kemudian juga kita menemukan bagaimana orang-orang itu dibedakan oleh Belanda dengan disebut mereka sebagai monyet. Jadi digambarkan di sini bagaimana barbar di sana itu, barbar tempat minum di sana tidak boleh dimasuki oleh dua hal, yaitu pribumi dan anjing. Terlepas dari segala kontroversi yang melingkupi Pram, karya Bumi Manusia ini itu sangat layak dibaca. Karena sebagaimana kita ketahui, Pram sendiri adalah seorang sastrawan besar di Indonesia yang buku ini sendiri telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 34 bahasa. Di sini disebutkan, dan juga ada
profil Pram sendiri di sini, Pramudia sendiri. Bumi Manusia ini merupakan tetralogi dari Pulau Buru, yaitu suatu karya yang dilahirkan oleh Pram ketika dia berada di pengasingan Pulau Buru. Pada saat dia di pengasingan atau di penjara di Pulau Buru, naskah ini ditulis pada daun-daun, juga pada kertas dan pada kertas semen dan lain-lain yang dibungkus dan kemudian disimpan di septic tank dan beberapa tempat lain sehingga tidak bisa diakses oleh penjaga penjara pada masa itu. Dan kemudian naskah ini diselamatkan dan dicetak menjadi 4 tetralogi, yaitu pertama Bumi Manusia, kemudian Anak Segala Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.